Lord. Ya, kamu tahu kan kalau dia sedang lagi masuk di dalam. Oke, jadi tapi download kamu jangan kacau-kacau, nanti terkendala dia, terputus. Oke, puji Tuhan, kita mengucap syukur pada hari ini kita boleh jumpa. Hampir lagi tidak dapat sampai sini. Puji Tuhan. Oke, sebelum kita belajar daripada firman Tuhan, kita mendengar berita daripada Kuala Lumpur, kesaksian. Ya, saya percaya si baby sudah belum lagi ready. Iya. Si ibu, karena itu di luar daripada planning kami, di luar daripada dugaan kami. Ya, kita hanya pergi untuk berapa? 1, 2. Wah, sekali ada berapa? Ada 5, 6 yang di luar dugaan. Dan ya, puji Tuhan. Dan untuk ini saya bagaimana? Siapa dulu? Kau jangan tutup Feby. Ya, kalau terserah saya saja ya. Bagi pihak ya, nanti kita bagi-bagi. Oke, nanti saya minta ibu. Tapi sebelum bagi saya mengucap syukur karena saya senantiasa memikirkan, percaya sesuatu yang terjadi, yang Tuhan lakukan, dia tidak akan mati di sana terus. Amin. Sesuatu yang Tuhan tanam, dia tidak akan tertanam, hanya timbul dia punya tiang batu nisan. Tapi dia akan bertumbuh. Ya, dia tidak selalu KKR, kalau terjadi bum, lepas itu sayonara, senyap, tidak ada. Tapi saya selalu percaya apa yang Tuhan lakukan pasti ada kesinambungannya, pasti ada sambungannya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Kalau kau percaya begitu, itulah yang akan jadi. Saya percaya dinubuatkan sebelum KKR itu sudah dinubuatkan. Dan saya kata pasti ada sesuatu terjadi KKR itu. Dan apa yang terjadi benar, ada terjadi sesuatu di dalam KKR kita baru-baru ini. Amin. Apa yang terjadi? Coba. Apa yang terjadi? Bukan benjol kepala saja ya. Apa yang lawatan Tuhan terutama kepada barisan pemimpin RKC dan tim Holy Fire dan yang daripada luar juga menerima jamahan Tuhan, lawatan Tuhan, beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan yang paling penting ada nubuat, ya. Ada nubuatan. Ada yang di minggu lalu saya kali ini tidak ada, minta maaf tidak dapat buat PowerPoint karena betul-betul saya bawa laptop juga pergi KL, tapi betul-betul tidak masa capek tidak dapat buat. Jadi saya dengan ini main free saja. Roh Kudus ini kali kita sama-sama. Oke, nanti kamu buat PowerPoint sendiri ya di dalam pikiran masing-masing. Apa yang saya ucapkan kamu coba bayang-bayangkan ya. Ya, jangan gelap saja. Oke. Dan apa yang Tuhan sudah ucapkan setiap yang ada datang. Itu sebabnya, apa saya katakan? Itu sebabnya saya mau kita semua ada apabila lawatan Tuhan di tempat ini, supaya tidak ketinggalan. Saya rindu sekali ketika Tuhan datang di sini melawat dan mau berbicara. Saya rindu sekali setiap kita ada, supaya Tuhan boleh berbicara kepada kamu secara pribadi. Ada nubuatan bagi Brother Jeremiah, bagi Sister Angelina, ya, bagi Pak Yus ada kan? Ada. Buat Ibu? Ada, tidak ada? Kalau tidak ada nanti kongsi dengan Pak Yus. Iya. Ya, bagi setiap yang ada 2 malam. Dan puji Tuhan, yang menerima Ibu Rita juga ada, Joel juga ada. Yang paling cepat, yang hampir digenapi, Brother Joel. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya, jadi jangan bilang, oh ini pastor ini hanya mau cakap yang kasih senang-senang hati saja, cakap sembarang saja. Ini nubuatan. Ini adalah sesuatu berbicara tentang diri kita, masa depan kita, kisah silam kita yang sekarang ini. Jadi itu sebabnya mula-mula saya dulu tidak tahu. Ini karunia nubuatan. Orang lagi bernubuat kepada saya lagi berdoa lebih keras. Oh iya Tuhan, haleluya. Terus dia berkata saya, jangan berdoa, dengar. Oh iya, oke. Wah, pertama kali saya mendengar itu, karena saya tidak tahu apa itu karunia nubuatan, walaupun pastor. Tengok, dan kemudian saya diam. Ada masanya untuk kita diam dan mendengar suara Tuhan, dan dia beritahu, dan kamu mulai getar. Kenapa?
Kamu mulai bergetar ketika dia berbicara itu, karena dia berbicara tentang dirimu. Kamu tahu yang orang berbicara ini kamu tidak kenal. First time jumpa dia, kamu tidak kenal dia, dia tidak kenal kamu, tapi dia berbicara, Tuhan berbicara tentang dirimu. Amin. Antara yang lain dia berbicara, dia tidak kenal Brother Jimmy, tapi dia berbicara tentang apa yang terjadi dia kepada Brother Jimmy. Kan ketika mendengar itu bagaimana? Kamu otakmu langsung shock di dalam. Karena dia coba buat perkiraan matematik bagaimana tidak ada mana-mana lah. Memang Tuhan punya pekerjaan. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Kau percaya tidak percaya, itu di tangan kita. Kau percaya, kau tidak percaya, rugi. Kau percaya, kau dapat. Amin. Nah, dan Brother Joel ini dia percaya dan dia bertindak seperti si Petrus. Katanya, Tuhan, adakah engkau itu? Hantukah? Kata Tuhan Yesus. Katanya, aku ini, datanglah. Dia tanpa banyak pikir, dia jalan saja. Dia tidak peduli itu air atau tanah, dan dia berjalan. Kadang-kadang kita perlu, kita punya pikiran ini, kasih apa? Shoot. Ya, kita langsung pandang, langsung keadaan dia berubah. Kita berada di alam yang lain sudah. Oke. Seperti yang saya katakan tadi, kita mendengar kesaksian walaupun kita mulai lewat, tapi saya berikan kesempatan ini kepada ibu. Ibu lagi sudah begini. Sebenarnya secara jujur kamu betul-betul bukan dibuat-buat, bukan melakon, memang pernah. Ya, karena acara kami ini berkejar-kejar, sudah lambat sesat lagi. Luar biasa. Dan kenangan kami ini harap GPS makan padi. Waduh, kami tidak tahu tempat itu, dan kami itulah harapan kami, patut harapan kami kepada Tuhan. Dan kami bawa pelihat pun tidak boleh melihat. Haleluya. Ya, sepede. Oke, minta ibu ceritakan hanya satu saja, Pak. Ada banyak, satu saja, yaitu selalu kalau ibu Joy bilang saya mau terus terang, saya takut. Ya, karena kalau dia terus terang, kadang dia beritahu yang saya rasa tidak patut diberitahu. Ya, dia ketika KKR di sini semua didoakan. Ya, memang kami ada didoakan juga di depan, tapi yang pagi 16 itu kebanyakan didoakan. Saya ini terlampau gembira, saya lupa minta didoakan kami dua. Karena lain yang didoa yang waktu orang ramai kan, dia doa begitu, oh kamu begini, sudah. Tapi saya memang pilih pagi 16 hari bulan itu khusus untuk tim. Itulah untungnya orang yang dekat dengan si pastor. Saya akan, kamu itu spesial dan ada apa-apa saya akan panggil kamu, dan sebagai pemimpin yang dekat, kamu yang dulu menerima, ya. Bukan kamu lebih penting daripada yang lain, tapi iya orang yang saya lihat yang setia, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, kamu yang dulu terima. Dan waktu itu saya lupa minta didoakan, kami dua didoakan. Saya masih sempat, karena waktu saya fellowship dengan Pastor Samuel, mereka ada sempat berdoa untuk saya waktu 17. Tapi ibu kesian, tidak ada. Sebagai hati seorang wanita yang lembut. Ya, karena sebelum KKR, Tuhan tegur dia dengan keras. Waktu kami berdoa untuk KKR di sini sudah mau selesai, tapi saya bilang nanti dulu, seperti Tuhan mau berbicara. Saya boleh tahu. Kalau Tuhan mau berbicara, itu dia ada signal. Saya kata nanti dulu, kita ambil masa. Dan ketika Tuhan berbicara, itu lebih banyak berbicara tentang ibu. Dan teguran-teguran itu sangat keras bagi dia. Saya tidak tahu. Kemudian dia kesian 1 minggu dia berdoa untuk KKR, dan dia menangis. Dan dia rindu supaya KKR nanti ada kata-kata penghiburan daripada Tuhan untuk dia. Karena kenapa Tuhan dia tidak mendapat jawabannya. Dia tanya saya pun saya tidak tahu. Dan dia harap daripada Tuhan, tapi waktu KKR itu tidak ada. Bayangkan. Mari kita dengar kisah orang yang sebenar. Mari. Dia masih, jadi kalau dia lagi ngantuk-ngantuk, dia cerita sampai nampak ayam-ayam berjalan-jalan, katanya paham-paham saja ya, karena dia cepat tukar channel tuh. Kadang-kadang National Geographic, kadang-kadang Mickey Mouse, jadi paham ya.
Ya, jadi lain orang mengantuk. Kami sedikit tadi yang cerita yang kami sudah sesat, mau mengantuk lagi, GPS pun tidak bercakap, yang tukang pegang jaga GPS pun tertidur. Bayangkan saya yang jalan, sekali dia sadar, terus jalan. Saking mau jalan ini, karena dia lihat itu lebar, tapi itu sebenarnya jalan motosikal. Kamu bayangkan, dan jalan motosikal itu dia ada dinding lagi. Kalau saya bawa kereta setian masuk ke sana, tersangkut. Bayangkan masih nolem. Aduh, saya pun sebenarnya penat, mengantuk, tapi saya masih waras lagi sedikit lah. Tinggal jalan ini tidak boleh. Terus jalan terus katanya. Karena saya percaya pada dia yang jaga GPS. Tapi kalau orang separuh mengantuk, yang separuh mengigau, apapun rata, apapun luas. Mari kita jemput ya Ibu. Oke, beri tepuk tangan dorongan kepada dia. Ya, Potter. Oi. Ya. Ya. Berapa? Saya cek dulu. Ya, kalau boleh, ya boleh. Shalom semuanya. Sebenarnya saya tidak tahu apa mau share nih. Si pastor ini yang paksa-paksa kami dalam kereta. Saya bilang saya tidak tahu apa mau share. Biasanya kalau mengantuk berapa jam tahan? Dapat ikhlas saja. Ikhlas pun tidak tahu apa. Oke, sebenarnya ya saya mengalami pergumulan selepas KKR itu, dan itu sangat-sangat memberi kesan lah secara pribadi, saya secara pribadi. Dan sebenarnya saya hampir tidak pergi ke KL mengikuti mereka sebab saya tengah berlawan dengan diri sendiri, serangan-serangan. Selama saya hidup melayani Tuhan, saya tidak pernah terpikir untuk bunuh diri, tapi waktu itu saya sudah sampai ke tahap itu. Saya punya stres itu. Tapi waktu saya terpikir untuk bagaimana saya harus bunuh diri. Bagaimana saya harus bunuh diri dia? Kalau mereka pergi ke KL, saya di rumah, apa yang harus saya buat? Saya kerat tangan saya kah? Atau saya terjun dari bangunan kah? Atau saya minum kloro kah? Saya bilang sampai ke situ saya pikir, tapi selepas saya pikir itu, tidak bagus pula pikiran saya ini, tahu saya bilang begitu kan. Saya sedar balik. Lepas itu nanti saya sudah sedar, tidak lama lagi datang lagi tuh pikiran-pikiran negatif tuh. Saya memang betul-betul agak struggle lah ya. Sebab sebelum KKR itu pun kalau kita tahu kita banyak buat pelepasan di sini, dan si Abaddon pun pernah datang secara fisikal di sini, berjumpa dengan saya. Dan selepas kejadian itu, dia muncul satu kali di bilik. Waktu saya di bilik, saya terlelap sekejap, dia muncul di hadapan saya. Dan selepas dia muncul, saya heran, siapa ini? Saya tidak tahu dia. Sebab waktu dia muncul secara fisikal di sini, dia pakai badan kita punya tim. Saya tidak tahu rupa dia macam mana ya, rupa si Abaddon. Lepas itu dia kan berusaha untuk mau menggagalkan KKR itu. Dan saya itu sebelum kah selepas KKR itu tadi ya, yang dia muncul di bilik saya bilang. Oke, selepas itu dia muncul di bilik. Dia muncul di bilik sangat jelas, dia muncul di depan saya dengan muka dia yang macam mana mau cakap, tapi mata dia sangat kelihatan, masih ada warna putih, tapi urat-urat mata dia warna merah itu saya nampak. Dan rambut dia lurus, panjang, baju dia warna hitam dan ada merah di mana di kawasan dada dia itu ada merah sedikit lah, baju dia hitam. Saya terpikir siapa nih? Siapa yang berani-berani muncul di depan saya di bilik ini? Saya cakap begitu. Dan keesokan harinya itu si Feby pukul 11 malam dia berdoa, dia personal berdoa, dan dia message saya lah personal. Bu, saya baru ambil doa dan saya nampak ini sekarang tengah serang ibu, dia bilang. Ini Abaddon. Dan saya terkejut kenapa gambar yang si Feby kirim, saya tidak bagi tahu dengan si Feby. Saya tidak tahu saya bagi tahu dengan si pastor atau tidak itu. Tapi malam itu saya terkejut, sangat-sangat terkejut sebab dia muncul di bilik. Dan gambar yang si Feby bagi dengan saya, dia forward itu persis dengan orang yang muncul di depan saya waktu itu.
Dan selepas kejadian itu dia tikam belakang saya. Sudah dia tombak yang hari itu di sini pastor cabut. Lepas itu dia tikam, ada 2 kali dia tikam, pastor juga lah yang tolong saya cabut itu sebab sangat sakit. Dan selepas itu Tuhan saya dan pastor berdoa, Tuhan tegur saya. Ada satu masa itu hampir sejam Tuhan tegur saya, dia menegur saya secara pribadi waktu itu, dan saya sangat sedih, saya sangat hancur, dan saya sangat terluka. Boleh dikatakan saya kepahitan dengan Tuhan waktu itu, sebab teguran Tuhan itu sangat keras. Tapi sebenarnya kalau kita merujuk kembali di dalam firman Tuhan, dimanakah seorang ayah atau bapak tidak mengajar anaknya? Kalau bapak tidak menegur dan mengajar anak-anaknya, berarti itu adalah anak gampang, dia bilang kan di dalam Alkitab itu. Dan walaupun saya tahu itu di dalam Alkitab ada tertulis seperti itu, tapi hati saya masih hancur sebab teguran Tuhan itu. Dan Tuhan menegur saya bahwa Tuhan sudah memilih saya sebagai seorang pahlawan, dan saya harus berlatih sebagai seorang juara, sebagai seorang pahlawan, sebagai seorang juara. Jadi kita tahu lah ya, kalau seorang juara itu bagaimana latihan dia. Contoh saya ambil kita punya pemain squash itu, siapa itu, si Andy Cole kan. Kita tahu dia punya training macam mana kan, atau dia seorang ahli gustika atau ahli tinju kan. Kita tahu training mereka itu intensifnya macam mana. Training mereka itu setiap hari berapa jam mereka habiskan masa untuk berlatih, membina kekuatan dan stamina mereka. Jadi Tuhan menegur saya, sebenarnya seharus dan sepatutnya engkau berlatih sebagai seorang juara, sebagai seorang pemenang, sebagai seorang pahlawan. Tetapi keadaanmu sekarang ini sebaliknya. Dan jadi saya itu sangat, waktu itu teguran Tuhan amat keras lah. So 1 minggu sebelum KKR itu saya mengambil masa untuk berdoa untuk KKR, dan saya sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan minta saya buat. Pagi, petang, malam saya berdoa. Saya terus berdoa walaupun saya kurang tidur, tetapi saya ada satu kekuatan yang saya tidak dapat bayangkan. Tapi benarlah kata firman Tuhan di dalamnya saya itu mengatakan, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru, yang berlari tidak menjadi lelah, yang berjalan tidak menjadi letih, dia akan naik terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Itu betul-betul apabila kamu masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan saya mengalami itu sebelum KKR. Dan saya percaya bahwa Tuhan sudah mulai menunjukkan kuasa Dia dengan saya sebelum KKR itu. Dan saya mengekspektasikan bahwa Tuhan berbicara kepada saya waktu KKR itu untuk apabila orang bilang nih macam kasih sejuk lah hati saya kan, sesudah dia kasih hancur saya, kasih remuk saya begitu. Tapi sepanjang KKR itu tidak ada sesuatu pun yang membangkitkan yang membangkitkan semangat saya. Dan selepas habis KKR itu sebenarnya saya tidak mau peduli tentang itu lagi lah. Tapi semakin hari saya seperti semakin ditekan, ya kan, iblis kan tidak akan mudah-mudah mau melepaskan kita macam itu saja. Dan dia terus kejar saya. Dan saya ada bagi tahu dengan pastor. Nah ini sekarang saya mau jujur dengan kamu. Saya mau jujur juga dengan pastor ya. Tengok dia sudah berselindung di sana. Oke, saya sudah bagi tahu dengan pastor. Saya betul-betul down. Saya betul-betul down. Saya betul-betul sedih. Saya tidak perlu orang bercerita dengan saya sekarang tentang peperangan. Apa yang saya perlukan? Saya perlukan dorongan, saya perlukan doa. Tapi malangnya, saya katakan itu dengan pastor, saya tunggu 1 minggu lagi. Si pastor tidak ada tindakan. Keadaan ini membuatkan hati dan pikiran saya itu menjadi makin teruk. Saya menjadi makin stres. Sehingga saya tidak dapat mengawal perasaan saya. Bukan mengawal perasaan, masih saya terkawal perasaan saya. Cuma pikiran negatif itu mulai datang dengan saya balik. Sehingga suara itu seperti menyuruh saya bunuh diri. Tidak ada harga lagi kamu untuk hidup, dia bilang begitu. Dan jadi saya jujurlah dengan pastor dan sis Feby. Terima kasih karena datang. Bila itu kamu datang itu sis?
mereka datang di sini, pergi jumpa dengan saya hari Rabu sebelum kami berangkat ke Kuala Lumpur, sebab saya sudah cancel untuk menyertai mereka. Saya sudah bagi tahu dengan kawan saya di KL, saya tidak akan ikut trip kali ini, sebab saya tahu pelayanan ke KL ini adalah pelayanan peperangan. Jadi kalau saya ikut dalam kondisi saya tidak stabil, saya akan menjadi lebih teruk dan keadaan saya mungkin menjadi lebih parah apabila menyertai mereka. Dan terima kasih kepada Feby dan Mei karena mereka datang dan saya didoakan, saya dilepaskan dan tidak ada lagi sudah suara-suara itu, dan saya pergi ke KL. Keesokan harinya saya ikut pergi ke KL, tapi Brother Joel dan Mei yang tidak jadi pergi ke KL. Dan selama di KL saya tidak mengekspektasikan, saya betul-betul tidak mengekspektasikan bahwa Pastor Samuel akan berdoa untuk saya dan bernubuat untuk saya, tetapi ialah rencana manusia bukan rencana Tuhan. Tuhan punya rencana atas hidup kita, tidak ada satu orang pun yang mengerti. Dan saya pergi sana, saya dinubuatkan. Pastor Samuel katakan bahwa saya adalah seorang pastor yang selama ini sebenarnya title itu sudah Tuhan bagi tahu dengan saya melalui pastor, tapi saya tolak sebab saya tidak ada latar belakang sekolah Alkitab. Jadi saya mungkin nanti kalau jemaat Arkesi memanggil saya pastor, apa kata orang di luar, begitu ya, sebab saya tidak ada sekolah Alkitab. Tetapi Pastor Samuel katakan bahwa gelaran pastor itu bukan diberi oleh manusia, tetapi diberi Tuhan untuk saya, karena saya melakukan tugas yang dia suruh saya lakukan. Jangan peduli apa kata orang, dia bilang. Jadi saya sekarang ini mulai belajar untuk menerima kalau orang mau manggil saya pastor itu saya respon. Sebab selama ini orang panggil saya pastor, ada ramai orang di luar panggil saya pastor, walaupun saya sudah balik-balik katakan saya bukan pastor. Sorry, saya bukan pastor, jangan panggil saya pastor. Panggil saya sis atau ibu atau nama saya sudah oke. Tetapi mereka terus panggil saya pastor, rupa-rupanya memang ya Tuhan punya kerja kan. Saya tidak tahu. Dan saya berusahalah mau membiasakan diri. Itu yang tentang yang pastor cerita tadi. Dan saya bersyukur karena di dalam pelayanan kami di KL itu kami ada buat deliverance juga, ada buat pelepasan untuk kawan di sana. Dan ada yang tidak dirancang sebenarnya, kami hanya datang mendoakan dia, tetapi sebenarnya Tuhan punya rencana untuk hidup dia sehingga kami dapat melakukan doa pelepasan untuk dia itu. Yang Brother share tadi itu dengan saya, tanya kenapa ini, sempat itu roh yang kontrol itu perempuan, dia cakap oh shit, dia bilang begitu, sebab dia sudah kedapatan dia yang kontrol itu orang. Oke, saya sangat bersyukur karena setelah KKR itu bahwa penyertaan Tuhan di dalam tim kita semakin nampak dan jelas ya. Kuasa dia semakin benar-benar dimanifestasikan di dalam pelayanan kita, sehingga orang-orang yang di sekeliling kita, orang-orang yang tidak disengajakan pun boleh dilepaskan ya. Kalau selama ini orang hanya datang di tempat kita, di gereja kita, baru kita doa pelepasan, tapi di sana coba dulu masuk sebab saya mau pindah sudah. Mau jual saya punya rumah, berdoalah untuk saya begini. Kita hanya sebenarnya mau bless dia saja, tetapi Tuhan punya rencana sehingga ada manifestasi terjadi. Ya bersyukur sebab ada satu keluarga lagi businessman dan businesswoman yang kita doakan sehingga mereka sungguh-sungguh benar-benar diberkatilah dengan pelayanan kita waktu itu, walaupun secara sederhana, tetapi mereka dibebaskan, dilepaskan oleh roh yang mereka sebenarnya tidak tahu dari mana asal usul dia. Mereka ingat hanya sakit, pergi hospital, buat jarum sini, sudah scan satu MRI pun tidak ada sakit otot, tidak ada, tapi tidak boleh berjalan. Mereka jadi bingung apa sebenarnya yang terjadi. Tapi bila waktu kita datang pergi sana, kita berdoa, dia mengalami manifestasi dan mereka sendiri lihatlah bahwa ada roh di sebalik penyakit yang mengganggu istri dia itu, sehingga istri dia dibebaskan. Haleluya, terima kasih. Ini bersaksi di dalam keadaan mabuk nih. Oke, terima kasih. Ya, saya sengaja panggil dia saksi supaya membantu saya. Saya tidak buat khotbah saya sebenarnya. Jadi untuk kita bagi-bagi, ya apapun puji Tuhan, ini yang real.
Ya, ini bukan hanya sekedar teori-teori, tapi ini yang real dihadapi, diperhatikan, yang kami lalui. Dan saya tidak menyangka, karena seperti yang semua kita lihat, Ibu Joy adalah seorang yang kuat, kan? Saudara, dia tegap, syukur tidak pindik. Ya, dia seorang, Pastor Mary katakan Ibu Joy itu seorang yang tangguh. Dia kata, saya bilang, apa yang tangguh? Kalau kerja yang ditangguh itu lain. Ditangguh itu dalam bahasa Indonesia seorang yang, seorang yang gagah kuat ya, sati pun ya, yang betul juga lah. Tapi saya tidak sangka itulah, katanya dia minta doa. Ya, saya berdoa juga, tapi yang dia keadaannya itu dia mau lebih lagi. Sampai saya pun sebenarnya tidak tahu, karena Tuhan sedang berurusan dengan dia. Saya tidak tahu mau buat apa. Dan itulah sepertinya saya pun agak rasa kecewa juga, tidak dapat tolong dia, karena dia sampai ke tahap itu. Kan khotbah yang dulu itu tentang bisikan. Jadi kita jangan pandang rendah terhadap bisikan-bisikan itu, sehingga orang pilihan pun, orang yang tangguh pun boleh menjadi, ya, bila keadaannya sudah menjadi lemah dan bisikan itu datang, kalau dia boleh menyerang Ibu Joy, jangan pikir bilang, oh saya tidak. Jadi itu sebabnya ini memberi pelajaran kepada kita supaya berhati-hati, ya. Itu Tuhan berurusan dengan Ibu Jo sampai ke dia satu level yang paling rendah, sampai mau bunuh diri. Saya pikir dia main-main. Sampai dikatanya, saya tidak ada guna sudah dalam tim ini. Saya tidak berharga. Bagus ya pulang, sabar. Oh, iya, sampai saya pun terkejut. Saya bilang, apa saja yang terjadi? Saya pun tidak tahu, sampai kami tidak ada bergaduh, tidak ada bertengkar apa-apa. Sampai dia mungkin mendengar bisikan-bisikan, katanya saya mau pulang, sabar. Dan saya sendiri terus terkejut. Rupanya Abaddon. Itu selalu kita pikir dia ini pandang yang biasa-biasa, dan tidak sama dengan roh-roh yang lain. Oke? Dan saya begitu marah sekali dengan Abaddon. Dan puji Tuhan, Baby May, kita bersama-sama tutup lubang itu di sebelah sana. Di alam roh ada lubang, mereka keluar masuk, kita blok itu, tutup itu, dan kita berdoa untuk Ibu. Barulah kami memang sudah cancel pergi KL, karena rancangan asal saya, Ibu, dan Feby. Tapi kemudian Joel dan May bersama-sama. Kemudian akhirnya Ibu katanya, saya tidak siap untuk pergi. Saya tidak pergi, kamu saja pergi. Kemudian Joel dan May tarik diri. Takkanlah saya dengan si Feby pergi, kan? Wah, Feby pun tarik. Takkanlah saya satu orang pergi. Akhirnya saya kata cancel lah. Kenapa? Kata di sana. Saya pun tidak tahu. Saya kata, sekarang hanya Tuhan sahaja melakukan mujizat untuk kami pergi atau tidak. Pada malam ini saya kata, hari yang sama, besok jalan. Kalau Tuhan bilang kami jalan, Tuhan akan settle masalah itu malam ini. Kalau tidak jadilah. Dan puji Tuhan, walaupun May sebenarnya sangat penat, dan Ibu rohaninya dia sanggup juga datang di sini, ya, dengan uniform kerjanya. Dan di sini kami berdoa untuk Ibu, dan akhirnya kata Ibu, saya pergi. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Iblis tahu apa yang akan terjadi di sana. Itulah sama seperti KKR itu, dia berusaha melakukan sesuatu supaya KKR itu tidak jadi, tapi dia gagal. Dia sakit hati. Kali ini mau BKL pun dia lakukan, dia serang ketua Holy Fire sampai dia memang secara manusia sudah gagal. Tapi Tuhan kita adalah lebih daripada pemenang. Beri kemuliaan kepada Tuhan.